selama 6 tahun kami ada di kampung ini. Kami melewati sungai ini selama 6 tahun. Mungkin Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Kami harus berjalan turun ke bawah, anak-anak sekolah buka sepatu mereka. Bahkan kalau hujan lebat, kami berada di kampung. Kami tidak beraktivitas. Tapi hari ini kami berterima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi. Dan juga Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Terima kasih banyak untuk kehadiran negara bagi kami, rakyat di Papua ini, khususnya di Provinsi Papua Barat. Akan tetapi Pak, kalau saja boleh kami mimpi lebih besar lagi, karena ini adalah satu-satunya penghubung Desa Dharmasari dan Bayah Barat, Pak. Jalan yang melintasi atau menghubungkan Bayah Barat dan Dharmasari ada 2 kilometer yang harus segera dibangun, Pak. Agar pembangunan jembatan presisi ini menjadi lebih presisi dengan keadaan jalan yang lebih layak lagi, Pak. Setuju Bapak-bapak ya? Merdeka! Viral sejumlah siswa bertaruh nyawa melintasi derasnya aliran sungai. Memang selama ini mulai kami tinggal di sini, kami menderita penyeberangan ini. Jembatan ini sudah tidak layak untuk dilewati. Halo Sobat Nusantara, bayangin, ratusan ribu warga di pelosok desa yang tadinya harus bertaruh nyawa seberangi sungai deras cuma buat pergi sekolah, atau yang bertahun-tahun kekeringan air, sekarang bisa bernafas lega. Ini bukan proyek biasa. Tanggal 13 Agustus 2026, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto baru saja meresmikan secara serentak 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih hasil kerja keras sinergi luar biasa dari TNI dan Polri. Gimana progres mega proyek merakyat ini? Dan apa pesan menohok dari Presiden Prabowo untuk para abdi negara? Let's dive in. Mungkin saudara tidak merasa, tapi semua perbuatan baik, semua pengabdian yang baik oleh pribadi, oleh pejabat, oleh pemimpin, itu sesungguhnya dimonitor, dipantau, dicatat, diingat oleh rakyat. Ingat hal itu. Ini ada daerah yang paling sulit yang kami kerjakan, itu di Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, panjangnya 100 meter. Kita mengerjakannya selesai 6 bulan. Karena pengiriman pasir, semen, dan juga seluruh perlengkapan-perlengkapannya harus melalui tongkang. Dan juga kita harus membuat pasak-pasak supaya menguatkan tempat tersebut. Karena kebanyakan daerahnya merupakan rawa, jadi tanah-tanah lembek. Dan ini sudah jadi per hari ini. Selanjutnya, Acara ini dimulai dengan laporan super padat dari KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan guys, datanya bener-bener bikin merinding. Dari TNI Angkatan Darat, mereka udah ngerjain ribuan titik jembatan dan air bersih. Beberapa medannya ekstrim banget. Bayangin, di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, TNI harus bangun jembatan 100 meter di atas rawa-rawa lembek selama 6 bulan. Materialnya aja harus dikirim pakai tongkang. Belum lagi soal air bersih. Titik tersulit ada di Pulau Raas, Madura, dan Gunung Sitoli, Nias. Tapi hasilnya, tanah pada hujan yang dulunya cuma bisa panen sekali setahun, sekarang bisa 3 kali panen berkat pompa hidram TNI AD. Kapasitasnya jutaan liter. Gak ketinggalan, Polri juga ngegas lewat program Jembatan Merah Putih Presisi. Ratusan jembatan dibangun dari dana swadaya dan gotong royong bareng masyarakat. Fokusnya, membuka urat nadi ekonomi dan akses pendidikan warga yang sempat terisolir karena bencana alam. Keren banget kan kolaborasinya?
Mendengar laporan dan melihat langsung euforia warga dari layar virtual, Presiden Prabowo nggak bisa nyembunyiin rasa haru dan bangganya. Beliau ngasih statement yang menurut kita ini deep banget. Bapak Presiden menegaskan satu prinsip fundamental, jangan pernah lupakan rakyat kecil. Buat apa kita sibuk ngomongin mega proyek triliunan rupiah yang muluk-muluk, kalau di saat yang sama masih ada anak sekolah yang sepatunya harus dilepas karena jembatannya putus? Ini tamparan keras sekaligus motivasi buat seluruh pejabat negara. Infrastruktur elit itu penting, tapi infrastruktur akar rumput yang langsung menyentuh perut dan masa depan rakyat itu jauh lebih esensial. Momen paling heartwarming di acara ini adalah waktu Bapak Presiden say hi dan ngobrol langsung sama perwakilan warga dari berbagai pelosok negeri. Vibes-nya langsung cair banget, guys. Mengucapkan terima kasih, Pak, sudah dibangunkan jembatan. Jembatan terpanjang ini, Pak. Jembatan Perintis Garuda, Pak. Terima kasih, Pak. Dengan ada jembatan ini, Pak, memudahkan akses kami, Pak, penyeberangan. Dulu sebelumnya kami menyeberang dari desa sebelah kiri ke sekolah, Pak, menggunakan perahu, Pak. Di Aceh Tamiang dan Ogan Komering Ilir, para kepala desa cerita gimana susahnya hidup mereka dulu. Anak-anak harus muter jauh berkilo-kilometer atau naik perahu yang bahaya banget cuma buat ke sekolah. Sekarang, jembatan kokoh udah berdiri. Akses yang tadinya butuh waktu berjam-jam, kini cuma hitungan menit. Dan yang paling bikin melting adalah cerita dari Manokwari, Papua Barat. Pendeta Rumerus cerita warga Kampung Udau udah nunggu 6 tahun demi jembatan ini. Selama ini, anak-anak kalau ke sekolah harus rela basah-basahan menyeberangi sungai. Lewat Vikon, sang pendeta ngucapin rasa syukurnya dan ngedoain khusus buat kesehatan Bapak Presiden dan seluruh aparat. Hari ini kita lihat bukti nyata bahwa kolaborasi aparat keamanan dan pemerintah itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga soal membangun asa. 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih ini bukan cuma soal beton dan pipa, tapi soal menyambung masa depan peradaban Indonesia. Gimana menurut kalian? Seberapa penting infrastruktur desa kayak gini buat kemajuan Indonesia? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info keren seputar kemajuan Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka! Bapak Presiden Republik Indonesia, kami sangat bersyukur karena Bapak memperhatikan kami, teristimewa anak cucu kami, mereka yang sekolah. Juga ada kita punya mama-mama, bapak-bapak mereka yang berjualan. Selama 6 tahun kami ada di kampung ini. Kami melewati sungai ini selama 6 tahun. Mungkin Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Kami harus berjalan turun ke bawah, anak-anak sekolah buka sepatu mereka. Makan kalau hujan lebat, kami berada di kampung. Kami tidak beraktivitas. Tapi hari ini kami berterima kasih untuk Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi. Dan juga Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Terima kasih banyak untuk kehadiran negara bagi kami, rakyat di Papua ini. Khususnya di Provinsi Papua Barat. Kami dari 30 keluarga yang ada di kampung Udowi Uso ini. Kami menyampaikan rasa terima kasih untuk semua Bapak punya anggota TNI Angkatan Darat. Yang sudah berupaya bekerja siang dan malam Bapak. Mereka bekerja dan saya selalu berdoa bagi mereka Bapak. Pagi hari, malam hari. Doa saya naikkan bagi mereka. Dan buktinya Tuhan juga mereka boleh menyelesaikan pekerjaan jembatan ini. Oleh karenanya terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Kasat, Bapak Kapolri. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin Bapak, nama saya Rumerus Muabuai. Saya seorang tokoh rohani, tokoh agama di sini. Saya berdoa untuk Bapak dan bahkan kami semua, Bapak Pangdam, Bapak Dandim, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, semua mereka yang hadir di saat ini.
saya berdoa biarlah Tuhan terus memberkati Bapak. Kasih umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Dan biarlah Bapak terus maju. Bapak maju, kami dukung di dalam doa. Biar Bapak Maruli juga diberkati oleh Tuhan. Iya. Demikian penyampaian kami pada saat ini. Tidak ada sesuatu yang dapat kami beri, hanyalah ucapan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikian Pak dari TNI Angkatan Darat, kami terus siap melaksanakan petunjuk dan perintah Bapak. Ya Pak. Selanjutnya, dialog online bersama dengan perwakilan video conference dipandu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Presiden. Mohon izin ada 3 wilayah yang akan menyapa. Yang pertama masyarakat di Bayah. Kemudian kalau Bapak masih ada waktu, mungkin perwakilan dari Jawa Barat sebagai Polda dengan pembuat jembatan terbanyak nomor 2, dan selanjutnya Rio sebagai Polda dengan membuat jembatan terbanyak nomor 3. Mungkin kami persilahkan Pak Sumanta untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Presiden langsung. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan tidak lupa saya sampaikan salam juga. Mohon izin Bapak Presiden, saya ingin menyapa juga warga masyarakat Desa Darmasari dan Bayah Barat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolri, Bapak Gubernur, yang pada kesempatan kali ini di acara peresmian jembatan gantung merah putih TNI Polri Presisi sudah hadir bersama kita di acara yang berbahagia ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, senantiasa doa saya, kami semua yang ada di sini, senantiasa mudah-mudahan Bapak selalu diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara Republik Indonesia, Bapak. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana melalui institusi Polri dan TNI telah melaksanakan program pembangunan jembatan gantung presisi, Pak. Yang sebagaimana kami tahu Bapak, 300.000 pembangunan jembatan gantung di seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan mimpi besar Bapak Presiden Prabowo. Dan mungkin hari ini kami berada di dalam mimpi itu, Pak. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan merasa bahagia atas diselenggarakannya dan dibangunnya jalan atau jembatan gantung di wilayah Desa Darmasari dan Bayah Barat ini, Pak. Karena begini, Pak, saya ingin bercerita sedikit, mohon izin meminta waktunya sedikit agak panjang, Pak, agar ada alasan buat kami untuk bermimpi lebih besar lagi, Pak. Mohon izin. Begini Bapak, saya perkenalkan, nama saya Agus Sutisna, Pak. Saya biasa disapa atau disebut Watere, Pak. Ya, itu. Saya berada di lokasi seberang sana. Desa saya adalah Desa Darmasari, kampung sawah adalah itu kampung saya. Yang dimana sebelum adanya jembatan gantung, Pak, sebagai kita saksikan sekarang, Pak, saya harus mengantarkan anak sekolah kurang lebih 7 km memutar ke arah barat memasuki jalan nasional, Pak. Maka dari itu kami akan memerlukan kurang lebih waktu 25 sampai 30 menit untuk sampai ke sekolah. Maka hari ini ketika sudah dibangun jembatan gantung berkat kerjasama antara TNI dan Polri, alhamdulillah Bapak, tanpa harus berkendaraan, anak kami bisa sampai ke sekolah dengan berjalan kaki tanpa harus diantar orang tuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih.
Akan tetapi Pak, kalau saja boleh kami bermimpi lebih besar lagi, karena ini adalah satu-satunya penghubung Desa Dharmasari dan Bayah Barat, Pak. Jalan yang melintasi atau menghubungkan Bayah Barat dan Dharmasari ada 2 kilometer yang harus segera dibangun, Pak. Agar pembangunan jembatan presisi ini menjadi lebih presisi dengan keadaan jalan yang lebih layak lagi, Pak. Setuju Bapak-bapak ya? Nah, yang kedua Bapak mohon maaf. Tahun 2025 wilayah Kecamatan Bayah memiliki area pesawahan kurang lebih 122 hektar. Sampai di tahun 2025 12 hektar sudah tiada karena persoalan tergerus banjir, Pak. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan lagi kita jembatan gantung yang sudah bagus dan manfaatnya sangat dirasakan oleh kami, Pak, mohon kalau boleh segera juga pembangunan pertahanan jembatan gantung dalam bentuk turap atau pemasangan boronjong juga harus segera dilaksanakan. Itu. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan doa kami untuk Bapak, untuk TNI dan Bapak Kapolri juga, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.